Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 yes. 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 Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jerman Sihaan selaku ESR PT United Tractor. Yang saya hormati Bapak KGSM Irwinsyah selaku Asmen K3 Pertambangan. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu peserta yang hadir pada webinar Ruang K3 pada hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung pada acara virtual kita, itu webinar Ruang K3 volume 12 dengan tema Operasional Tambang Resiko Tinggi, No Loto No Job. Pertama-tama, perkenalkan saya Ahmad Rian Soharyo yang akan memandu webinar kita siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk membaca rundown acara kita pada hari ini. Yang pertama itu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC, dilanjutkan oleh penayangan safety induction, selanjutnya pembacaan doa, lalu foto bersama, dilanjutkan dengan penampilan CV pemateri, dilanjutkan oleh penyampaian materi, dilanjutkan diskusi, lalu games, dan terakhir penutup. Baiklah, sebagai komitmen PT Bukit Asam terhadap keselamatan, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan safety induction berikut ini. Safety induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Familiarize yourself with Zoom controls for breaking up, raising hands, and chatting. Pay attention to electrical hazards such as the use of overloaded electrical terminals. And make sure the area being used is safe from other potential hazards. Third, data security. Do not share meeting links or passwords publicly. Avoid discussing sensitive information except in secure sessions. Immediately report suspicious activity or participants to the host. Fourth, emergency preparedness. Identify emergency exits or procedures specific to your location. Keep emergency contact information accessible during the meeting. In case of technical issues or disruptions, follow instructions from the host. Fifth, respectful conduct. Follow meeting etiquette to ensure everyone's participation. Avoid multitasking or engaging in unrelated activities during the meeting. Respect the privacy of other participants. Sixth, health and well-being. Take breaks as needed to stretch and rest your eyes. Stay hydrated and maintain good posture throughout the meeting. If you experience any discomfort, inform the host or leave the meeting temporarily. Possible hazards include fatigue, fire, and earthquake. In the event of an emergency, remain calm and do not panic. When it is deemed safe, head for the open space around you, keeping your head and body down for smoke and debris. If you need help, please get in touch with the nearest public service immediately. Thank you for your attention. Please continue your activities and keep your safety and health in mind. Ya, demikian tayangan safety induction sebagai bahan informasi untuk kita bersama. Selanjutnya, demi kelancaran acara webinar kita pada siang hari ini dan demi keberkahannya juga, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Tazkiyatun Nafs AG. Kepada Saudara Taski dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mas Ryan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini menjadi berkah. Saya pandu doa ini dengan agama Islam dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan Ruang K3 Volume 12 dalam keadaan yang sehat. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang bermanfaat kepada kami, kepada karyawan kami, dan negara kami. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kebaikan kepada kami, apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Lindungilah setiap pekerjaan kami, pekerjaan rekan-rekan kami, agar kami dapat memberikan manfaat dalam keseharian kami, bagi keluarga kami, dan berkiprah dalam pembangunan negara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu peserta untuk menyalakan kameranya karena kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan karena ini ada 3 slide, jadi nanti kita standby aja ya. Jadi jangan matikan kameranya dulu sebelum operator selesai men-screenshot tiga slide-nya gitu Bapak Ibu. Ayo, masih banyak yang off cam ini Bapak Ibu. Bisa dibantu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Yuk, masih ditunggu. Ya udah ya. Gayanya zero accident, zero accident. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, cukup Bapak Ibu. Harapannya on cam-nya jangan pas foto bersama aja. Jadi pas sesi-sesi selanjutnya tetap on cam gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya itu perkenalan pemateri yang akan saya sampaikan sendiri. Ya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya yang mewakili Pak Jerman eh, memperkenalkan beliau lah sebagai pengisi materi kita ruang K3 pada hari ini. Pak Jerman Siahaan sebagai EHE Environment, Health, Safety, Social, and Responsibility di PT United Tractor yang
pertama kali itu sebagai ASR leader di head office di United Tractor. Selanjutnya itu dari tahun 2015 sampai 2017 itu tetap di perusahaan United Tractor, tapi pindah di Bontang dan dari 2018 sampai sekarang itu di Tanjung Enim. Adapun sertifikasi yang telah beliau ambil gitu, yang pertama itu ahli keselamatan muda perusahaan, CSR audit, pengawas operasional pertama, dan ahli K3 umum. Dan ada beberapa pelatihan juga yang telah beliau ambil gitu. Yang pertama ada auditor SMKP KIP Dirjen 185, auditor SMKP Minerba nomor 38 tahun 2014, Diklat SMKP Minerba nomor 38 tahun 2014, AGC AFC Modul 2, AGC AFC Modul 1, dan menempuh pendidikan di Universitas Islam 45 Bekasi dengan jurusan Teknik Informatika. Oke, next. Sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin kita sapa dulu Pak Jarman nih. Apa kabar Pak Jarman? Baik, Mas Ryan apa Mas Raya aja ini panggilannya nih. Mas, terserah Bapak enaknya ya, Mas Raihan boleh, Mas Rai boleh. Eh, Eh, Gimana Pak? Udah siap untuk ngisi webinar kita pada siang ini Pak? Iya, sama-sama belajar lah ya, Oh, Bapak-bapak semua oke. kita sama-sama belajar bagaimana biar Bukit Asam maupun mitranya selama ada aktivitas itu semuanya bisa berjalan aman dan selamat, Mas Rai. Iya, Yalah, jadi gitu Pak ya. harapannya gitu Iyalah, kita jadi harapannya dari gitu kita dari khususnya khususnya saya juga saya sebagai juga sebagai peserta gitu Pak Jarman. Jadi dapat insight-insight baru lah, dapat pemahaman baru, dapat ilmu baru dari Pak Jarman gitu kan. Oke, mungkin udah siap ini Pak Jarman ya. Baik, Eh, baik, baik, Mas. saatnya kita masuk Saatnya ke kita acara masuk ke inti acara gitu. inti gitu. Mari sama-sama Mari kita sama-sama kita dengarkan dengarkan penyampaian materi operasional tambang resiko tinggi Nolotono Nolotono Job Job oleh oleh Pak Pak Jarman Jarman Siahaan selaku selaku PSR PT PSR PT United Tractor. United Tractor. Pada Bapak Pada Jarman Bapak saya Jarman saya persilahkan. persilahkan. Baik, terima kasih Mas Raihan untuk hari ini kita diberi kesempatan ya dari United Tractors untuk berbagi lah ya, bukan eh, kalau memberi materi seolah-olah kita mengajar, tapi kita coba sama-sama belajar ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya masuk ke materi, pertama-tama tentu kita harus tetap bersyukur ya untuk hari ini bisa kita diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dari pagi sampai sore nanti. Terus untuk manajemen PT Bukit Asam, terima kasih atas kesempatannya, khusus untuk Pak Irwin dan tim, bahwa hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan atau berbagi ilmu tentang loto. Demikian juga Bapak-Bapak PJO yang berkesempatan hadir di siang hari ini, semoga dalam keadaan sehat. Dan begitu juga rekan-rekan agen SAE yang memang sudah ditunjuk dari masing-masing perusahaan. Terus teman-teman investigator juga ya, tetap semangat karena sesuai data yang diterima sampai di bulan November ya, untuk Bukit Asam dengan mitra itu sudah ada insiden yang terlaporkan itu, kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi nanti Mas Rayhan, itu sudah ada 178 ya. Betul ya? 178 Eh sampai serat, November, ya sampai November. 172 Pak. Oh, Ah, 172. Maaf saya salah data. Semoga tidak bertambah, apalagi sampai ada fatality maupun mengakibatkan kematian. Itu sebagai pembuka dari saya. Eh, Kenapa hari ini kita menyampaikan materi tentang loto, teman-teman? Karena informasi terakhir ada, setiap kita lupa melakukan loto itu sepertinya
eh, kejadian itu sangat-sangat apa ya, eh, pasti fatality. Dan informasi terbaru kan di salah satu site eh, BA itu di Tarahan itu terjadi fatality. Baik, next Mbak. Oke, teman-teman, hari ini kita di materi Loto, lockout dan take out maupun trade out ya. Next. Baik, sebelum kita bicara tentang sesuatu, pasti tentu ada aturan yang mengatur ya. Aturan yang mengatur bagaimana hal-hal tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau di Indonesia tentu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini masih menjadi awal adanya aturannya. Di sini dibahas bagaimana K3 itu belum secara spesifik memang diatur, tapi secara umum diatur di 1970, yaitu di pasal 3 dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Di pasal 1, maaf, di pasal 10 ayat 1, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja tentang yang pertama kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul di tempat kerja. Ya, seperti kita ketahui, misal kita mau masuki area tambang, karena kita tahu area tambang ini merupakan setelah penerbangan ya, setelah penerbangan itu menjadi salah satu pekerjaan yang sangat masuk kategori berisiko tinggi. Ketika kita memasuki tambang tentu sudah ada aturan-aturan tertulis yang sudah mungkin ditempelkan di uh, pos security atau dimanapun. Terus yang kedua, semua pengamanan dan alat-alat pelindung. Nah, di sini poinnya, pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Yang berikutnya adalah alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Ini mungkin nanti akan ada hubungannya tentang APD, tentang loto. Terus cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kita bicara SOP di sini, SOP, JSA, mungkin kalau sehari-harinya kita sebut TCK. Next, Mbak. TK dulu, Be. Kesehatan agak ribet, nak di scan-scan. Terus SIP. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa yang pertama, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Ya, jadi setiap kita pekerja itu memang harus memperoleh perlindungan, keselamatan, kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap perusahaan wajib ya sistem manajemen keselamatan. Mungkin spesifiknya kalau di pertambangan sudah pasti SMKP. Terus SMK 3, apabila diperlukan dilakukan penerangan, penguncian, pengoperasian lockout system untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya. Nah, ini yang mengatur secara spesifik, yaitu SMK 3 PP 50 garing 2012, kriteria 6, 5, dan 8. Next, Mbak. Oke, di kita lebih ke spesifiknya ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk di IUP Bukit Asam UPTA itu sudah ada golden rules ya, yang mengatur bagaimana uh, Luto itu harus diimplementasikan secara benar ya. Di Bukit Asam kita sudah tahu untuk golden rules itu ada aturan punishment, baik itu berupa denda maupun berupa sanksi administrasi. Walaupun sebenarnya tidak perlu terjadi karena apapun insiden atau kecelakaan yang terjadi tidak ada lagi gunanya kita berbicara tentang loto, tentang eh, aturan, tentang SOP dan lain sebagainya apabila sudah terjadi kecelakaan. Maka dari PTBA
membuat aturan supaya teman-teman atau kita semua yang ada di area Bukit Asam bisa bekerja dengan aman. Lanjut. Tujuan pengisolasian, teman-teman, itu yang pertama mencegah tidak terduga dari suatu energi, suatu mesin atau alat yang memiliki potensi bahaya jika dinyalakan. Jadi di sini maksudnya ketika ada peralatan rusak, ketika sudah ada tagging ataupun tanda, orang yang akan coba menyalakan itu dia akan tahu, oh ini kondisinya sudah tidak layak ataupun tidak layak, tidak bisa dioperasikan. Terus yang kedua, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan logout tagout. Next. Pengertian LOTO. LOTO adalah sistem pengisolasian energi yang terdiri dari loop, pad atau pengunci, dan tag atau label, ya, label bahaya, dan bertujuan untuk mencegah penyalaan energi saat suatu mesin atau jaringan listrik yang sedang diperbaiki demi mencegah kecelakaan akibat penyalaan mesin atau jaringan listrik yang tidak terduga. Jadi ketika sudah ada tagging, orang akan tahu, akan bisa uh, melihat, oh ini lagi kondisi tidak baik. Next. Tag out adalah sistem label tag yang terdiri dari dua jenis. Jadi ada danger tag dan ada label peringatan, teman-teman. Danger tag ini ada berisi informasi atau bahaya, misalnya larangan menyalakan suatu mesin atau jaringan listrik, tentang identitas personil. Jadi di take out itu harus disebutkan siapa-siapa yang ada di area pekerjaan tersebut, dari jumlahnya berapa harus sesuai dengan uh, danger tag-nya. Terus untuk label itu jelas, teman-teman, untuk label seperti bisa dilihat di gambar di slide, itu untuk menunjukkan bahwa kondisi alat itu sedang dalam perbaikan. Next. Baik, apa saja yang perlu diisolasi, teman-teman? Diidentifikasi ada 5 energi utama yang mesti kita lakukan isolasi untuk menghindari kecelakaan kerja di luar tambahan seperti energi hidrolik dan uh, pneumatik. Next. Baik, kita lanjut. Yang pertama itu adalah energi listrik, ya. Energi listrik berbentuk sirkuit hidup atau live circuit. Energi listrik jangan berbahaya bila arus listrik dapat menimbulkan cedera dengan cara melewati tubuh. Ya, jadi energi listrik ini sangat perlu diperhatikan, teman-teman. Teman-teman yang memang setiap hari bekerja dengan aliran listrik, mesti benar-benar diperhatikan bagaimana dengan instalasinya, apakah sudah aman untuk dioperasikan dan sebagainya. Next. Lambat. Terus selanjutnya energi termal. Energi termal berupa temperatur panas atau temperatur dingin. Energi termal bahaya bila melampaui kemampuan tubuh, ya. Bila melampaui kemampuan tubuh kita untuk menerima panas, ya. Misal setrika yang sudah panasnya mungkin di atas 40 derajat, itu akan berakibat fatal untuk kondisi tubuh kita. Next. Interna. Energi gimana ini kita banyak di B3, ya, bahan-bahan kimia, makanya perlu ada tanda atau lambang supaya orang-orang yang akan melihat itu bahwa itu sudah mengetahui bahwa uh, di situ ada energi kimia yang sangat berbahaya untuk
pekerja-pekerja di area tersebut. Next. Baik, kita lanjut energi dari radiasi. Energi radiasi atau radioaktif dianggap berbahaya bila secara spontan mengeluarkan energi dalam jumlah cukup banyak untuk menimbulkan perubahan terhadap struktur molekul tubuh yang merusak organ tubuh. Di sini ada sinar ya, Bapak Ibu sekalian, misalkan ketika rekan-rekan kita melakukan pengelasan atau pemotongan bahan besi, itu mereka wajib kita paling nggak lindungi untuk tidak terpapar langsung dengan pekerjaan yang berbahaya tersebut. Next. Energi mekanis dianggap berbahaya bila energi cukup besar untuk menimbulkan secara fisik pada orang. Ini di sini ada contohnya ya, misal ketika kita bekerja tidak membuat pengaman atau mengunci energi bahaya, itu bisa berakibat cedera berat. Ada beberapa kasus yang kita ketahui ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan, misal penggantian tayar tidak dipasang wheel chock, itu juga bisa sangat berbahaya untuk teman-teman pekerja yang ada di sekitarnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Out of service tech. Dalam out of service ini kita akan menjelaskan apa, siapa, kapan, dan di mana, serta bagaimana service of tech ini bisa bekerja dengan baik. Yang pertama kegunaannya adalah memberitahu semua personil bahwa instalasi atau alat tidak boleh dioperasikan karena dapat mengakibatkan cedera orang atau menimbulkan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Jadi yang dilihat di sini bukan hanya dari orang, tapi alat itu pun bisa berakibat rusak ketika kita tidak melakukan mitigasi sebelum alat tersebut dipergunakan. Next, Mbak. Baik, jadi siapa saja yang wajib melakukan out of service? Itu alat rusak dan jika dioperasikan dapat menimbulkan cedera pada orang atau kerusakan lebih lanjut pada instalasi atau alat tersebut. Next. Terus siapa saja? Terus tentu orang-orang yang ada bekerja di area atau lokasi pekerjaan tersebut. Jadi wajib memasang service out of service tag tersebut. Jadi siapapun yang ada di area tersebut wajib mengetahui bahwa kondisi barang atau alat ataupun peralatan yang ada di area tersebut supaya orang tahu supaya ketika orang lewat ataupun melihat barang itu bahwa kondisi tidak bagus, itu dia tidak mencoba-coba karena sering terjadi karena ingin tahu atau sekedar coba-coba, dia tidak tahu bahwa kondisi peralatan itu rusak, akhirnya dia coba dan mengakibatkan beberapa cedera. Next. Kapan penggunaan tag, yaitu bila kerusakan pada instalasi atau alat yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan terhadap orang atau kerusakan lebih lanjut pada alat tersebut. Jadi mengantisipasi ya Bapak Ibu sekalian, supaya orang tadi pada dasarnya untuk service out of service ini itu pada dasarnya tujuannya hanya untuk memberitahukan bahwa peralatan atau lokasi atau alat yang akan digunakan itu dalam kondisi tidak baik. Next. Oke, ini coba kita saksikan ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada video. Baik.
Baik, seperti tadi ya di video kita lihat, ketika tidak ada informasi atau eh, lotonya tidak dipasang dan tidak ada komunikasi di eh, ilustrasi tadi itu, akhirnya salah satu orang itu tidak tahu bahwasannya itu sudah yang satu ada yang masuk ke dalam alat kerja ternyata dihidupkan tanpa ada informasi ya, yang mengakibatkan cedera ringan. Oke, untuk penempatan tagging untuk personil maintenance out of service ditempatkan di titik isolasi yang sudah ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Next. Siapa saja yang memasang out of service tag harus segera memberitahukan kepada supervisor atau penanggung jawab instalasi atau alat tersebut tentang kerusakan atau pengoperasian. Kemudian harus menghubungi bagian maintenance yang bersangkutan atau bertanggung jawab dalam perbaikan. Jadi di sini kita dijelaskan bahwa peran leader maupun supervisor itu sangat-sangatlah penting ya, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dialah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab di suatu instalasi. Ini yang mungkin harus kita tingkatkan di setiap elemen, di setiap departemen yang ada di masing-masing area kerja kita, sehingga bisa mengurangi atau paling tidak memberitahukan kepada subordinatnya yang akan bekerja di area tersebut. Next. Oke, ini contoh-contoh personal danger tag ya, teman-teman. Ini ada gembok ya, bahasa sehari-harinya gembok. Di situ ada danger tag lengkap dengan foto dan nama. Ini fungsinya jelas supaya mengetahui siapa atau berapa orang yang bekerja di area yang mesti diberikan loto dan danger tag tersebut. Next. Kegunaan personal identity memberi informasi kepada personil bahwa orang yang tertulis di sini jelas ya, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, bahwasannya personal danger tag sedang melakukan pekerjaan mewajibkan titik isolasi. Ada beberapa yang membantu ketika di suatu unit ada pekerjaan lebih dari tidak melebihi kapasitas untuk memasang personil danger tag maupun lotonya itu biasanya bisa ditambah namanya sensor ya. Jadi harus semua memasang supaya nanti orang yang akan misal dia mau ngecek atau melakukan sidak itu mengetahui oh jumlah manusia atau jumlah orang yang bekerja di sini sesuai dengan uh, danger tag yang sudah dipasang. Next. Semua personil yang dimaksud melakukan pekerjaan yang mewajibkan isolasi. Personil menggunakan personal danger tag harus terlatih
dan kompeten sebagai personal log holder. Jadi memang ada kompetensinya ya, Bapak Ibu sekalian, untuk pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan pemasangan danger tag. Next. Di mana personal dan cetek ini jelas Pak ya, jelas ya rekan-rekan. Pada titik isolasi yang dipasang dengan out of service tag atau ditempatkan pengontrolan isolasi, misalkan logout station ini tadi yang saya sebut sensor ya. Atau mungkin kalau di unit-unit besar itu biasanya memang sudah disediakan tempat pengisolasian untuk teman-teman yang bekerja, walaupun mungkin tidak sebanyak orang yang bekerja, tapi ketika itu kurang, itu bisa ditambah dengan alat yang sudah memang sesuai dengan aturan-aturan tentang uh, pengisolasian. Next. Bagaimana personal tag ini digunakan? Digunakan itu ya jelas bersamaan dengan personal atau visitor loop. Harus dipasang pada peralatan isolasi dan ditempatkan pada titik isolasi. Next. Nah ini ada dua ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu ada permanen. Permanen ini apabila seseorang untuk digunakan berulang kali. Tapi bukan berarti misal uh, dia mulai bekerja dari pagi, terus besoknya bekerja lagi itu harus dicabut ketika jam kerjanya itu sudah berakhir. Terus yang sementara itu digunakan sementara misal untuk pengunjung atau menunggu tag permanen dibuat. Jadi ada temporerinya. Melakukan isolasi dengan menggunakan personal look, semua personal lock holder yang akan bekerja di unit tersebut harus memasang personal lock masing-masing tanpa terkecuali. Jadi semua orang yang ada di area atau di tempat perbaikan unit maupun di lokasi-lokasi pekerjaan yang memang harus mewajibkan pemasangan personal look, yaitu semua orang harus di situ harus memasang. Itu aturan-aturan tentang personal look. Next. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian, persyaratan lockout atau take out, persyaratan take out, lockout individu, isolasi individu dalam situasi di mana pekerjaan melibatkan hanya satu orang yang melaksanakan pekerjaan. Individu harus memberi perlindungan hanya kepada orang yang memasang personal look dan personal danger tag. Next. Oke, kita melanjut ke 12 langkah umum tentang Loto ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, di langkah pertama itu kita ketika kita memulai pekerjaan, yang perlu kita perhatikan adalah identifikasi dulu apa sumber energi atau sumber bahaya yang ada di lokasi area kerja tersebut. Terus langkah kedua, memberi tahu pihak yang relevan. Dalam hal ini ya mungkin atasan atau tadi supervisor yang punya wewenang lebih di lokasi tersebut supaya nanti koordinasinya itu bisa berjalan dengan baik. Terus yang langkah ketiga itu isolasi dan amankan energi. Nah, di sini mungkin pemasangan ya, pemasangan tadi loto, danger tag, padlock dan sebagainya. Terus yang langkah keempat, tes isolasi. Di tes isolasi ini ya dicoba apakah sudah berfungsi tadi isolasi atau pengamanan energi yang kita sudah pasang, apakah itu sudah berfungsi sehingga di langkah selanjutnya pasang personal look atau permitnya. Kemudian di langkah keenamnya itu baru kita memulai pekerjaan. Di sini yang memulai pekerjaan semua harus dijelaskan dari atasan langsung di area tersebut. Terus di langkah ketujuh adalah menyelesaikan pekerjaan. Di langkah ke-8 itu mengamankan area. Bahwasannya semua mengamankan area di sini
apakah teman-teman atau rekan kerjanya itu sudah bekerja dengan aman. Terus yang selanjutnya itu memeriksa daerah kerja, memeriksa daerah kerja di sini artinya sudah aman, sudah sesuai dengan prosedur, baru melepaskan personal. Dan yang langkah berikutnya adalah mengembalikan energi, yang terakhir yaitu memeriksa operasi. Next. Baik, lockout tidak dapat dilakukan pada titik isolasi yang diputuskan dari sumber energi. Bila diketahui bahwa sistem isolasi rusak, maka pekerjaan tidak dapat dilakukan sampai sistem isolasi tersebut telah diganti atau diperbaiki dan berfungsi dengan baik. Nah, ini poin pentingnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, bahwa pekerjaan itu tidak boleh kita lakukan selama sistem isolasi itu belum berfungsi dengan baik, supaya bisa menghindari hal-hal yang memang kita sudah tahu akan ada bahaya maupun resiko yang timbul. Bila mekanisme lockout tidak dapat diperbaiki atau lockout tidak dapat dilakukan, maka pekerjaan itu harus kita stop. Supaya apapun tujuannya, bekerja itu harus aman. Next. Baik, kita lanjut live ya, atau testing. Live testing atau live work commissioning adalah suatu pekerjaan pengetesan, penyetelan, pengujian, pemeriksaan atau kelayakan yang mengharuskan sumber-sumber energi suatu alat tidak sepenuhnya diisolasi. Misalnya commissioning, performance test, serta testing atau adjusting, tapi tidak termasuk test road. Nah, mungkin kalau di unit pertambangan Tanjung Enim itu setiap 6 bulan kita ada namanya komisioning. Nah, ini itu salah satu contoh. Jadi tidak perlu harus ada pemasangan loto dan sebagainya ketika ada komisioning. Karena komisioning bertujuan untuk mengetes bahwa unit itu apakah layak dan pantas dipergunakan di area tambang tersebut. Next. Yang melakukan ya jelas ya, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan adalah seseorang yang memiliki kimper isolasi officer yang sesuai. Jadi ada penunjukan, ada kompetensi yang dimiliki oleh si yang melakukan pengetesan. Next. Bagaimana melakukan isolasi officer? Harus memasang live testing atau commissioning board pada sebuah posisi yang mencolok sehingga mudah dikenali dan dapat mencegah timbulnya gangguan dari yang tidak berkepentingan. Ya, jadi yang tidak berkepentingan, supaya tidak semua orang bisa melakukan testing maupun commissioning board tadi. Maka harus digunakan live testing atau commissioning tag yang dipasang pada titik isolasi alat atau instalasi. Nah, tujuannya di sini jelas ya, Bapak Ibu sekalian, supaya orang di sekitar maupun personil itu mengetahui bahwa ada lagi dilakukan pengetesan atau live testing. Next. Isolation officer bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa berbagai bahaya, risiko adanya sumber energi berbahaya yang tidak bisa diisolasi sepenuhnya dipahami oleh setiap orang yang terlibat. Untuk itu, isolasi officer harus melakukan analisis ini ya, HIRA, Bapak Ibu sekalian. Misalkan dengan JSA atau forum khusus, kalau memang sudah ada forum khususnya untuk melakukan testing tadi. Ya, JSA juga bisa salah satu ataupun list-list yang sudah diterbitkan masing-masing perusahaan. Itu sudah mewakili untuk isolasi officer. Next. Setelah kegiatan selesai, bot atau tag harus dilepas dan bila instalasi atau alat belum siap dioperasikan, kembali out of service tag harus dipasang untuk
memberitahukan status terakhir. Ya. Status terakhir ini sampai pekerjaan itu apakah besok bisa diulang kembali atau memang alat itu sudah rusak. Jadi di situ harus dijelaskan, harus dipasang tadi tag-nya itu ya. Untuk out of service tag dapat dilepas apabila unit atau alat telah siap dioperasikan. Nah, ini langkah terakhir. Jadi ketika unit sudah siap, unit sudah selesai perbaikan, out of service uh, uh, harus dilepas untuk mengantisipasi bahwa unit itu sudah uh, siap dioperasikan maupun dipergunakan. Next, ini rekan-rekan contoh-contoh untuk live testing ya. Jadi di situ dijelaskan beberapa data di situ ada tanggalnya, terus alatnya apa, terus isolasi officernya siapa, anggota timnya siapa, di situ ditulis Bapak Ibu sekalian. Next. Untuk peringatan ini jelas ya, sebuah alat atau instalasi yang dipasang dengan live testing atau live atau commission kecuali telah mendapat pengarahan dan izin secara khusus untuk melakukannya oleh isolation officer yang bertanggung jawab atas kegiatan live work atau commissioning tersebut. Kita lanjut ke assembling atau overhaul ya. Ini juga pekerjaan-pekerjaan yang high risk ya Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan overhaul ini juga sering dilakukan perusahaan-perusahaan alat berat ya. Pekerjaan atau perakitan alat bergerak di mana sumber utama belum ada atau belum dipasang. Namun kemungkinan masih ada energi-energi berbahaya misal gravitasi atau kejatuhan benda. Sehingga orang yang tidak berkepentingan dan tidak memahami proses kerja harus dicegah agar tidak atau mengganggu pekerjaan cara memasang assembling atau overhaul. Caranya itu ya memasang ada boardnya ya. Di situ nanti dijelaskan atau diterangkan pekerjaan-pekerjaan apa dan pemasangan dari para pekerja, lockout-nya, danger tag-nya, dan sebagainya. Next. Untuk siapa dan bagaimana melakukannya, assembling atau hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan isolasi. Pekerja assembling, overhaul dilakukan oleh karyawan yang telah ditunjuk atau didedikasikan. Nah, untuk yang overhaul atau pekerja yang melakukan pekerjaan overhaul itu sudah harus yang punya kompeten, tidak boleh sembarangan. Ya, kalau untuk di perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan itu ada yang sudah punya basic mekanik dasar, ada yang pengawasnya, wajib POP dan sebagainya. Terus untuk bagaimana melakukan isolasi officer bertanggung jawab atas kegiatan assembling atau overhaul harus memasang overhaul board tersebut pada sebuah posisi yang mencolok. Sehingga mencolok di sini maksudnya sehingga orang bisa melihat bahwasanya oh ini lagi ada pekerjaan yang high risk sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan atau personel yang tidak berkepentingan tidak sembarangan boleh masuk karena pekerjaan assembling atau overhaul itu sangat berisiko tinggi. Next. Baik, isolasi officer harus memastikan bahwa JSA ini yang selalu disampaikan dari Pak Satria, Bapak-Bapak PJO, JSA ini yang selalu ditetapkan supaya kita bisa bekerja dengan aman. Sehingga semua yang terlibat di pekerjaan overhaul maupun assembling itu bisa bekerja dengan aman. Dan untuk isolasi mengisi lembar daftar karyawan yang bertugas dan meminta setiap orang yang akan terlibat untuk mengisi dan mendatangi daftar tersebut untuk kemudian ditempatkan di tempat lembaran kerja tadi yang di board assembling atau di isolasi officer tersebut. Next.
Setelah pekerjaan berakhir, Kopersip, jika ada karyawan yang meninggalkan tempat kerja, setiap orang harus menandatangani lembar daftar karyawan yang bertugas. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua orang yang ada di lokasi overhaul itu harus benar-benar sudah selesai bekerja sesuai dengan shiftnya masing-masing untuk menghindari uh, ada kondisi-kondisi yang mungkin bisa mengakibatkan cedera dan sebagainya, sehingga si atasan ataupun pimpinan yang ada di lokasi overhaul itu uh, memastikan bahwa karyawannya sudah semuanya bekerja dengan aman. Next. Jika Anda tidak bertugas pada proses assembling atau overhaul sejak awal dan akan ikut bergabung, Anda harus jadi wajib. Ini suatu prosedur yang sederhana. Ketika apapun itu pekerjaan kita lakukan, ketika kita baru bergabung wajib melaporkan supaya si isolasi officer atau si leader itu sedang tidak memahami prosedur JSA yang di kotak lembaran kerja. Jika ada yang tidak jelas, Anda harus menanyakan. Jadi harus ada pertanyaan supaya pekerjaan itu tidak menimbulkan bahaya yang bisa merugikan semua karyawan yang bertugas. Nah, ini untuk visitor ya. Untuk visitor ini saya rasa hanya berkunjung, tapi tetap dia harus wajib melaporkan ke isolation officer, ya, supaya bahwa orang yang ditunjuk selalu menemani dan memberi arahan sebelum mulai melakukan pekerjaan. Jadi tujuannya harus tetap dikawal, apalagi visitor. Visitor itu belum tentu juga dia kompeten atau punya keahlian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang high risk. Next. Oke. Baik, kita lanjut ke terkaitan prosedur lockout dan take out. Ketika sumber energi utama sudah dipasang, misal engine atau baterai, maka sudah mulai ada potensi bahaya dan menimbulkan bahaya risiko. Pada tahap ini, prosedur LOTO harus sudah mulai diterapkan. Di sini poinnya, Bapak Ibu sekalian. Tergantung situasi, kemungkinan sudah bisa diterapkan isolasi dan penguncian penuh terhadap sumber energi utama tersebut dan harus diterapkan prosedur live commissioning. Ya, jadi ketika kita sudah mulai melihat ada potensi, itu sudah kita pasang atau pemutusan isolasi sudah kita bisa lakukan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan di hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sama-sama kita menjaga untuk di area kerja masing-masing supaya bisa bekerja aman dan selamat. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rai. Silakan Mas Rai. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kembali Pak Jarman. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Jarman. Oke, menarik sekali nih materi dari Pak Jarman ini. Tadi juga saya highlight gitu ya. Berarti saya mau mengambil kesimpulan gitu Pak Jarman. Berarti kembali kita itu ditekankan terkait ada beberapa menghighlight bahaya di tempat kerja melalui penerapan LOTO tadi Pak Jarman ya. Juga tadi udah dibahas sama Pak Jarman terkait poin-poin utama, diantaranya pemahaman bahaya energi, kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, dan kolaborasi antara pekerja serta pengawas untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang mana semua langkah kerja dan prosedur ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kecelakaan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja di perusahaan gitu.
Mm-mm. Mungkin Mungkin selanjutnya selanjutnya ini ini kita kita sesi sesi diskusi, diskusi, Pak Jerman. Silakan kalau ada yang mau Sepertinya dari didiskusikan, teman-teman ini Bapak banyak Ibu pertanyaan gitu. sekalian, Pak. Yang mungkin ingin ada bertanya, pengalaman atau masukan-masukan supaya hal yang sama bisa kita minimalis di UTPA ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita sama-sama memberikan masukan bagaimana hal yang terkait loto. Yang jelas tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika loto tidak berfungsi dengan baik, tidak dilakukan prosedur loto yang baik, sepertinya itu resikonya sangat 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 fatal. Itu Mas Rai. Ya, baik. iya, baik, Terima kasih makasih banyak Pak banyak Pak Jerman. Jerman. Mungkin Mungkin bagi bagi Bapak Bapak Ibu Ibu sekalian sekalian yang yang ingin menanyakan ingin menanyakan seputar materi yang disampaikan Pak Jerman tadi bisa raise atau hand atau bisa melalui kolom chat. Oke, ini udah ada yang nanya ini, Pak Jerman, dari Pak Ahafis. Itu menanyakan izin bertanya, Pak Jerman, langkah apa saja yang harus dilakukan oleh leader atau yang ditunjuk untuk membuat loto sehingga memastikan posisi pekerja yang terlibat sudah pada posisi aman. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja, Pak Jerman. Baik, Pak Mas siapa tadi? Ahafis, Pak Ahafis. Terima kasih Mas Hafiz untuk eh, bahan diskusi ya, teman-teman. Peran atasan itu sangatlah, saya rasa sangat vital ya, sangat vital karena beliaulah yang mengetahui kondisi kerja, kondisi tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, si leader lah atau si atasan langsung yang mesti eh, sangat harus terlibat. Ya. Sehingga ketika memulai pekerjaan yang memang mengharuskan memasang loto, dia harus tahu risiko-risiko apa yang akan timbul dan wajib SOP tadi. Ya, SOP itu sangat sangat tidak bisa ditawar-tawar, termasuk JSA. Jadi perannya si leader itu sangatlah dan seharusnya untuk leader itu tidak boleh ikut beraktivitas karena tugas dia adalah pengawas atau mengawasi sesuai dengan POP. Salah satu tugas pengawas adalah memastikan anggotanya bekerja aman, baik itu secara prosedur, baik itu secara langkah-langkah pekerjaan, termasuk sosialisasi JSA. Itu mungkin penjelasannya Pak Hafiz. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Jerman. Apakah sudah terjawab Pak Hafiz? Sepertinya sudah terjawab ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Heru Hidayat dari PT Rifansi Dwi Putra. Izin bertanya Pak mengenai beberapa jenis warna gembok loto dan fungsinya. Kemudian apakah boleh satu unit bisa dipasang lebih dari satu gembok loto? Terima kasih banyak. Baik, untuk warna sih sebenarnya kalau saya baru temukan itu baru warna merah ya. Baru warna merah itu eh, baru di luar merah saya belum belum menemukan. Terus untuk kemudian apakah boleh satu unit bisa dipasang lebih dari satu gembok loto? Nah tadi berapapun pekerja yang ada di unit tersebut itu wajib memasang rekan-rekan. Misalkan 5 orang, tapi di unit tersebut tadi sudah saya sampaikan, misalkan pekerja di perbaikan unit DT misalkan ada 5 orang, berarti lima-limanya itu wajib memasang danger maupun padlocknya. Tujuannya tadi apa? Supaya si pengawas mengetahui atau orang yang akan uh, melakukan sidak lah misalkan atau melakukan monitoring itu mengetahui sesuai dengan jumlah
gembok ataupun eh, danger tag yang terpasang. Jadi harus disesuaikan. Jadi nggak misalkan eh, satu orang yang bekerja, tapi yang masang lotonya lebih dari satu itu juga kurang sesuai. Jadi disesuaikan dengan jumlah pekerja yang ada di perbaikan unit tersebut. Begitu Mas Heru dari Ripansi. Oke, terima kasih banyak Pak Jerman. Ini ada yang raise hand ini dari Amu. Pak Aan Sugianto, monggo Pak Aan Monggo Pak An, bisa open mic dan mic open dan videonya. open videonya. Langsung Langsung tanya tanya ke ke Pak Pak Jerman. Jerman. Monggo, Monggo, Pak Pak Aan. An. Baik, baik. Terima kasih eh, Bapak MC. Salam kenal ya Pak Jerman dari UT ya. Izin bertanya Pak Jerman. Tes, tes, tes Pak Jerman. Siap, lanjut. Lanjut, Pan. Salam, salam kenal Pak Jerman dari Amu. Izin sharing. Lanjut, Pak. Untuk pekerja, oke, untuk pekerjaan hot trap Pak yang menyangkut sistem transmisi gas, steam atau produk bahan bakar, apakah itu wajib dipasang loto atau gimana Pak Jerman? Terima kasih sebelumnya Pak Jerman. Transmisi tadi ya. Saya Ya, rasa sih, Pak An, setiap pekerjaan yang memang sesuai dengan materi kita hari ini, pekerjaan yang apalagi high risk, saya rasa wajib dipasang loto. oke, oke, Pak Jerman. Karena ada momen tertentu yang kita pakai itu di saat kita tes tes unit, Pak Jerman. Karena itu kan langsung berhubungan dengan elektrik, Pak Jerman. Ya, ya, wajib, Pak An. Karena itu pekerjaan yang berisiko juga ya, yang berisiko. Jadi apapun pekerjaan kita, loto itu mesti eh, wajib dipasang supaya orang apa eh, orang atau ada orang lain yang akan di area tersebut bisa mengetahui bahwa ada pekerjaan yang memang perbaikan. Oke, oke, oke. Oke, Pak Jerman, thank you. Not, nanti diimplementasikan di lapangan. Terima kasih, Pak Jerman. Siap, Pak kasih, Pak An. Oke, makasih banyak Pak Jerman, Pak Aan. Nah, ini selanjutnya dari Bapak Rian, PT Bina Pertiwi. Izin bertanya, bagaimana cara menangani situasi di mana teknisi lupa melepas kunci loto setelah selesai bekerja? Gimana tuh Pak Jerman kira-kira? Monggo dijawab Pak Jerman. Ini mungkin sering terjadi ya. Jadi ini juga bisa membahayakan orang lain ya ketika salah satu pekerja lupa ya. Ini lupa tadi ya, lupa melepas kunci loto setelah selesai bekerja. Itu eh, ya harus dilepas ya, harus dilepas. Ini ada beberapa case memang di tempat kami juga ada beberapa case sampai dia pulang baru tahu bahwa lotonya itu tidak lepas. Ya harus kita suruh balik untuk melepas karena itu kan tadi sudah jelas personal danger tag atau load atau padlock yang punya kuncinya itu ya si yang punya padlock. Tidak bisa sama lah kita punya mobil, orang punya kunci tapi nggak bisa masuk. Jadi ketika lotonya itu lupa, misalkan besok ada pekerjaan dan orang yang bersangkutan itu eh, misalkan off, tentu kan akan tidak bisa melakukan pekerjaan perbaikan ketika loto seseorang itu dilepas. Jadi harus dilepas di hari itu juga, ya. Kecuali mungkin hanya satu, hanya dia yang akan bekerja di situ dan tergantung lagi apakah memang pekerjaan atau perbaikan itu urgent atau tidak. Tapi sesuai aturan atau prosedur loto, setiap pekerjaan selesai dilakukan, itu wajib lotonya dilepas. Itu sih penjelasannya, karena itu akan apa seperti
berantai nanti masalahnya kalau misalkan tidak dilepas. Gitu Bang Rian dari Bina Pertiwi. Jadi ini kayak kayak, analoginya itu kayak kunci rumah gitu Pak ya. Misalnya kita habis pergi dari mana terus pulang, kita lupa bawa kunci rumah gitu. Mau nggak mau kan kita harus ambil tuh kuncinya kan. Kalau nggak kita nggak bisa masuk. Jadi ini eh, bisa apa ya, kayak di pekerjaan juga berlaku seperti itu Pak ya. Kalau orangnya Betul. nggak ngambil lagi lotonya itu otomatis pekerjaan nggak bisa dimulai Ya. gitu Pak Jerman ya. Dan itu kuncinya itu nggak bisa masuk ke padlocknya orang lain. Itu karena memang pernah ada kasus setelah dia baru ingat itu setelah nyampe di rumah ya kita suruh harus kembali itu memang harus dicabut karena ternyata besoknya itu yang bersangkutan itu tidak masuk bekerja. Ya. Iya, baik, terima kasih Pak Jerman. Selanjutnya dari Pak Dimas. Assalamualaikum Pak Jerman. Izin bertanya, berapa banyak jumlah loto yang wajib ada di sebuah unit yang rusak? Dan apakah komponen penting dalam unit berenjin dan motor yang bisa diisolasi jika suatu unit tidak mempunyai emergency stop? Oke, sebenarnya sama dengan pertanyaan yang pertama tadi ya tentang loto itu kan eh, kecuali ada beberapa unit ya. Jadi kita ngitungnya itu bukan dari jumlah motor engine atau suku cadang yang ada di unit, tapi kita berbicara tentang eh, jumlah pekerja yang ada di sana. Kalau terkait emergency stop, ini kan kembali ke eh, apa kalau misalkan kayak Yuti, Komatsu dan teman-teman dari Trakindo itu ada Caterpillar, emergency stop itu ya masing-masing unit itu ada. Cuman terkait Loto dengan emergency stop itu beda ya. Emergency stop itu secara kirain ya. Jadi itu harus sesuai jumlah orang ya. Kalau nanti menyalahin lagi ketika setiap engine atau eh, spare part yang ada di unit itu harus dipasangin loto, sementara orangnya itu tidak sesuai, itu juga tidak sesuai dengan prosedur loto. Jadi disesuaikan jumlah orangnya. Misalkan eh, HD, misalkan ada 5 orang pekerja di situ, ya ditempatkan di tadi ada di pusat atau di pusat isolasi itu. Jadi semua orang harus memasang di situ, baik itu padlock maupun danger tag. Padlock itu kan yang ada kunci, danger tag yang ada foto sama nama si pekerja. Jadi terkait emergency stop itu masing-masing customer kadang-kadang yang minta apakah dia ada juga yang nggak ada emergency stopnya. Jadi sekali lagi bukan dilihat dari uh, engine atau motor dan lain-lain, tapi dia dari jumlah orang untuk aturan lotonya, Mas Dimas. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada dari teman-teman bisa kasih masukan terkait ini yang punya unit. Gitu Mas Ryan. Oke, makasih banyak Pak Jerman. Udah jelas banget jawabannya dari Pak Jerman terkait pertanyaan Mas Dimas ini. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak Jerman terakhir karena waktu kita Oke. terbatas. Jadi maaf banget yang pertanyaannya belum bisa dijawab di webinar ini, tapi mungkin mungkin Pak ya kalau misalnya teman-teman mau nanya bisa langsung japri ke Pak Jerman gitu. Bisa. Boleh, boleh. Kalau ada Oke. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhirnya Pak Jerman dari Andika Pramadi. Izin bertanya Pak Jerman, apakah ada teknologi atau alat baru, produk UT atau perusahaan lainnya untuk membantu pelaksanaan loto lebih efektif di lapangan, Pak?
seperti sistem alarm jika tidak menggunakan loto atau integrasi IoT yang menggunakan penguncian dan pemantauan energi jarak jauh. Monggo Pak Jarman. Oke, ini coba saya jelasin ya menurut pendapat pribadi saya ya. Kalau kita mungkin antara loto dengan sistem di unit itu harus kita ini dulu ya. Bisa walaupun mungkin sama-sama mengantisipasi terjadinya suatu insiden. Kalau untuk unit mungkin properti dim atau kebakaran. Tapi untuk produk IoT sebenarnya itu sudah ada. Misal di HD 785 itu dia sudah ada emergency stop ketika misalkan ada eh, kebakaran. Jadi dia secara otomatis eh, kapar yang terpasang di unit tersebut itu secara otomatis bekerja ketika ada mungkin energi panas yang melebihi standar ya. Jadi kalau dijelaskan secara detail terkait emergency stop ini, mungkin nanti bisa dijawab ke kami, bisa lebih saya takutnya salah memberikan penjelasan untuk Mas Andika. Tapi yang setahu saya memang ada beberapa produk IoT atau mungkin teman-teman yang sama jual alat berat di Indonesia itu saya rasa punya terkait emergency stop atau sistem alarm jika memang mau terjadi eh, kebakaran ataupun tanda-tanda bahaya yang akan terjadi di unit ataupun ketika dioperasikan oleh operator maupun eh, pekerja yang lain. Jadi menjawab ini eh, saya nggak mungkin tidak puas ya Pak ya. Tapi kalau loto sudah jelas itu di luar eh, sistem di luar penguncian energi yang eh, apa namanya tadi teknologi. Jadi saya kalau pertanyaan ini agak nanti kami tanyakan lagi Pak. Di UT itu udah seperti apa? Setauku ada di setiap unit produk UT itu kayak doser, grader, HD itu sudah ada sistem alarmnya yang mungkin bisa paling nggak memberitahukan ke orang atau operator supaya bisa lebih awareness ketika ada insiden ataupun eh, kondisi yang tidak aman di unit tersebut. Mungkin itu Pak Andika yang bisa saya jelaskan. Kalau nanti agak lebih jelas lagi mungkin kita diskusi dengan mekanik-mekanik itu atau instrukturnya Pak Andika. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Jarman, terima kasih banyak Pak Andika atas pertanyaannya. Baiklah, sesi selanjutnya ini Kita seru-seruan dulu baru. kita seru-seruan dulu bareng-bareng. Sesinya itu games Kahoot. Jadi bagi teman-teman bisa join linknya itu di kolom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman. Nah, ini. Untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa menggunakan nama aslinya ya untuk masuk ke Kahoot ini.
Sekali lagi, saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa join ke Kahoot ya. Untuk linknya itu ada di kolom chat atau bisa scan barcode yang ada di layar. Kita tunggu sampai 15.20. Kayaknya banyak yang masih ada keperluan lain gitu ya. Nggak apa-apa. 40 peserta bisa dimulai aja, operator. Silakan. Nomor 1, apa itu logout tagout dan mengapa prosedur ini penting dalam lingkungan kerja? Nah, prosedur untuk memeriksa kebocoran energi dalam mesin, prosedur yang digunakan untuk menghentikan semua sumber energi dalam mesin, prosedur yang digunakan untuk memblokir sumber energi dan menandai mesin yang sedang diperbaiki, prosedur yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas mesin. Oke, jawabannya B. Banyak yang benar. Berarti pada jimat tadi. Ya, alhamdulillah. HMI. Oke, selanjutnya siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur loto dijalankan dengan benar? Semua jawaban benar, supervisor atau manajer, semua pekerja yang terlibat dalam operasi mesin, teknisi pemeliharaan. Semua jawaban benar. Jadi yang bertanggung jawab itu supervisor manager, semua pekerja yang terlibat, dan teknisi. Ini Mbak Ra ini yang memimpin. Mbak Ra ini siapa ya? Apa yang harus dilakukan oleh pekerja sebelum mengaktifkan kunci pengaman atau tag pada mesin yang sedang diperbaiki? Oke. Oh, Mbak Ra masih memimpin ini. Mbak Ra ini siapa ya? Di bawah ini yang bukan merupakan jenis sumber energi yang dapat dikendalikan dengan prosedur logout tagout, energi termal, energi listrik, energi mekanik, energi alami. Oke, nggak ada yang jawab energi alami. Mbak Ra lagi. Oke, sepertinya Mbak Ra ini sangat menyimak. Oke, prosedur logout tagout harus dilakukan ketika
Oke. Masih Mbak Ra, Zain, Fit. Kayaknya ini top 3. Dari tadi nggak ada yang geser. Apa yang dimaksud dengan take out dalam prosedur loto? Matikan mesin dengan menekan tombol atau saklar, memasang tanda atau label untuk menunjukkan bahwa mesin tidak boleh dioperasikan. Semua jawaban benar, mengunci sumber energi dan kunci pengaman. Oke, Mbak Ra atau Pak Ra ini. Sepertinya tidak tergantikan ini. Puncak. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang pekerja sebelum mengunci dan memberikan tag pada sumber energi? Oke, banyak juga yang benar. Mbak Ra langsung tergeser. Pak Fit naik. Pak Taski, Pak Pram. Oke. Jika seorang pekerja meninggalkan area kerja selama prosedur foto, siapa yang harus melanjutkan memeriksa prosedur tersebut? Oke, Pak Pram langsung naik ke peringkat pertama, diikuti oleh Pak Sip, Pak Fit. Apa yang harus dilakukan jika seorang pekerja kehilangan kunci pengaman atau tag dalam prosedur loto? Ini tadi ada dibahas juga sama Pak Jerman. Video entry. Oke, sepertinya yang jawab warna hijau ini agak kurang fokus. Kepencet kayaknya. Nggak apa-apa. Pak Sip naik nomor 1. Waduh, ini sengit ini sama Pak Pram ini. Beda 96 poin. Siapa nama KTT pertama Tanjung Enim saat ini? Ayo, Bapak Ibu sekalian. Aduh, masih ada yang salah ya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Nanti ini yang benar Pak Satria Wirawan. Diingat ya, Bapak Ibu peserta ruang K3 volume 12. Kita lihat peringkat 1, 2, dan 3. Oke, peringkat 3 diduduki oleh Pak Fit. 2 Pak Pram. Peringkat 1 Mas Fit. Oke. Kepada Steve, Pak Pram, dan Pak Fit, nanti bisa mengambil hadiahnya di kantor K3 Pertambangan di Bangko. Oke. Ya, tak terasa dari jam 2 tadi kita mulai acaranya, dan sekarang kita udah di penghujung kegiatan webinar kita. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu partisipan ruang K3 volume 12 pada hari ini. Namun sebelum itu mohon kepada Bapak Ibu peserta dan teman-teman semuanya untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat dan di layar HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru kepada kita semua. Saya Raihan selaku MC.
Izin menutup acara kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes.